Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Yusnita Yusfik, SKM MKM, salah satu dosen tetap di Prodi D3 Administrasi Rumah Sakit Politeknik Bakti Kartini, Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah tentang manajemen sumber daya manusia dan korespondensi rumah sakit. Metode yang kali ini saya ajarkan dengan delivery, interaction, dan assessment, serta video ini dibuat dalam rangka salah satu persyaratan assessment pembelajaran sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT Pengajaran. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Korespondensi Rumah Sakit merupakan mata kuliah wajib di semester 4 dengan bobot 2 SKS dan pertemuan kuliah selama 16 pekan. Pertemuan dilakukan secara langsung di kelas dan mata kuliah ini juga membahas tentang konsep, prinsip, dan penerapan pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi rumah sakit. Sebagai salah satu faktor utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, mata kuliah ini juga memberikan pemahaman mengenai proses perencanaan kebutuhan SDM, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta rekrutmen dan seleksi. Kemudian orientasi dan penempatan pegawai, pelatihan dan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, sistem kompensasi dan penghargaan, hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, disiplin pegawai, pengembangan karir, serta evaluasi kinerja SDM rumah sakit. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Korespondensi Rumah Sakit tentang sub pokok bahasan konsep dasar manajemen sumber daya manusia di rumah sakit, yang merupakan pondasi penting dalam pengelolaan tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan agar pelayanan di rumah sakit berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu pelayanan pasien. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian SDM, rumah sakit, fungsi manajemen SDM, serta memahami proses pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi rumah sakit. Kegiatan pembelajaran yang digunakan secara ceramah, SCL, pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dan studi kasus. Pembobotan evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 10% kehadiran, 10% tugas, 10% kuis, 30% UTS, dan 40% UAS sesuai dengan hasil total evaluasi pembobotannya, 100%, serta diketahui oleh mahasiswa. Adapun referensi mata kuliah ini bersumber dari manajemen sumber daya manusia yang beraneka ragam. Di antaranya ada buku SDM rumah sakit, e-book, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Demikianlah pemaparan mata kuliah tentang manajemen sumber daya manusia dan korespondensi rumah sakit. Berikut ini merupakan cuplikan video pembelajaran yang dilakukan saat pertemuan kedua di kelas semester 4. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya ya tentang konsep dasar manajemen SDM rumah sakit. Kali ini kita berdiskusi apa yang dimaksud dengan manajemen SDM rumah sakit. Sekarang kita bicara bagaimana atau mengapa SDM itu menjadi aset utama rumah sakit. Bayangkan kalimat di atas menjadi aset utama. Kalau kita lihat keterangan di sini bahwa rumah sakit itu adalah organisasi yang padat karya, padat modal, padat teknologi,
dan profesi. Hampir semua yang ada di rumah sakit, himpunan SDM-nya itu ada semua. Ya, dari tenaga security-nya, ya, running boy-nya, kemudian bagian pendaftaran, apalagi bagian tenaga penunjang, ya, tenaga medis, kemudian apalagi bagian gizinya, ya, semua itu harus diatur dalam suatu organisasi, ya, yang termasuk dalam SDM. Kemudian sebagian besar biaya operasional rumah sakit terserap untuk pembiayaan sumber daya manusia. Ya, kalau tidak ada biaya operasional, bagaimana SDM itu akan berjalan? Ya, tidak mungkin juga. Kemudian mutu dan keselamatan pelayanan rumah sakit sangat ditentukan oleh kompetensi. Ya, kompetensi dan motivasi kerja pegawainya. Kenapa selalu ada kalimat kata-kata mutu? Mutu dan keselamatan pelayanan. Jadi nggak main-main ya, kalau kita kerja di rumah sakit itu, kita berhadapan dengan pasien. Berhadapan dengan keluarga pasien. Mereka datang ke rumah sakit kira-kira untuk apa? Untuk kesembuhan. Kemudian mendapatkan pelayanan. Nggak ada orang rumah sakit yang jalan-jalan. Atau cuma pengen hospital tour gitu? Nggak ada. Pasti tujuannya adalah minta kekurangannya nih, penanganan cepatnya. Maka yang diutamakan di sini adalah bagaimana pelayanan yang sangat ditentukan oleh kompetensi dan motivasi kerja pegawainya. Kemudian, mengapa SDM itu menjadi aset utama rumah sakit? Interaksi antar profesi yang kompleks. Ya, maksudnya kompleks di sini adalah mau dia profesinya sebagai perawat, mau profesinya sebagai bidan, sebagai dokter, dan yang lainnya, itu harus ada kerjasama. Ya, menuntut tata kelola SDM yang sistematis dan profesional. Jadi kalau kita rekrutmen di rumah sakit ya, bicara SDM, kemudian dia belum lulus misalnya, ya, ditarik ke rumah sakit untuk dipekerjakan. Ini harus jelas dalam SDM itu nanti ada istilahnya pada saat perekrutan, Anda lulusan dari mana? Pasti yang diminta ada ijazah. Kemudian kompetensinya apa? Nggak mungkin kompetensi perawat larinya ke tenaga penunjang. Kan nggak mungkin. Pasti diposisikannya di perawat. Dokter juga sama. Ya, jadi kalau di rumah sakit itu kenapa dibilang kompleks itu tadi. Banyak sekali. Nggak bisa dokter kerja sendiri, perawat kerja sendiri, customer service kerja sendiri, apalagi penunjang juga nggak bisa kerja sendiri. Semuanya membutuhkan satu sama lain. Oke? Sampai sini pertanyakan dulu, silakan Kak. Ya, ini mungkin hal baru bagi kalian, tetapi ini adalah satu pembelajaran bahwa hari-hari terus akan ditempatkan di institusi rumah sakit, ya, terutama di rumah sakit yang memang menjadi poin untuk kalian bahwa saya lulus, saya kerja di rumah sakit sesuai dengan prodi administrasi rumah sakit. Baik, saya lanjutkan. Yang mungkin saat ini masih menerima lulusan dari SMK Kesehatan. SMK Kesehatan itu ada SMK isinya perawat. Tapi pada saat dia lulus, dia belum menjadi perawat. Baru menjadi asisten perawat. Nah, untuk saat ini, profesi perawat itu level yang paling rendah adalah D3 keperawatan. Ya, saat ini harus upgrade ilmu itu. Menjadi S1 keperawatan dan nurse. Nah, itu baru mantap. Rumah sakit kalau sudah SDM-nya mumpuni seperti itu keren. Ya, kemudian ada tenaga penunjang medis. Nah, kita tahu di sini tenaga medis dan keperawatan tidak akan berjalan dengan baik pelayanannya bila tidak diunjang dengan ini. Tenaga penunjang klinis, yaitu arsitektur, analis lab, radiograf, ahli gizi. Mana ada rumah sakit ini kan? Ada nggak? Dokter nyiapin gizinya, bukan perawat nyiapin labnya, hasil labnya, walaupun tenaga keperawatan itu bisa ngambil darah, ya, tapi pada saat masuk ke dalam pekerjaannya masing-masing, analis lab ini khusus sendiri, nggak bisa. Walaupun perawat itu juga bisa nyuntik, bisa ambil darah, gitu ya, dokter juga begitu sama. Nah, kemudian ada yang namanya tenaga non medis, yaitu administrasi keuangan, logistik, IT, dan umum. Sama, ini juga tidak bisa berjalan tanpa didukung oleh dua tenaga medis dan keperawatan tadi. Maka dibilang dengan kompleks.
di rumah sakit itu. Bu, enak juga ya kalau saya kerja sambil kenal dengan bagian keuangan, logistik, kita nggak ada yang tahu. Pekerjaan kita lagi dimudahkan lagi. Ya, tenaga kerja sang. Ini tenaga non medis. Ya, administrasi, keuangan, logistik, IT, dan teknik. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanyakan? Silakan. Ada punya bayangan? Ada gambarannya? Jadi kalau kamu mindsetnya, Bu, saya setelah lulus saya kepengen kerja di rumah sakit, tapi saya nggak tahu tuh dunia rumah sakit kayak apa. Saya akan ketemu dengan siapa aja di rumah sakit itu. Nah, disitulah kalian nanti bisa lihat, oh ternyata kemarin saya satu ruangan datang tamu dari bagian keuangan, Bu, mau ngaudit misalnya. Nah, itu dia, termasuk tenaga non medis. Oke. Nah, sekarang kita lihat tujuan manajemen SDM rumah sakit. Ini kira-kira tujuan manajemen ini untuk apa? Coba, sekarang namanya. Ya, menurut kamu, tujuan manajemen SDM rumah sakit itu apa saja? Apa maksudnya? Tujuannya supaya satu, mencapai target. Kemudian, apa lagi? Disiplin. Ada lagi yang lain? Menambahkan? Kelima? Meningkatkan pelayanan untuk. Ada lagi? Oke, jawabannya bagus semua, betul semua ya. Yang pertama adalah tujuan adanya manajemen SDM itu adalah tenaga kerjanya harus kompeten. Ya, kompeten itu maksudnya apa? Dia punya ilmu, gitu. Jangan tenaga kerja tapi nggak punya ilmunya. Contoh kalian di administrasi rumah sakit, kompetensinya ada berapa? Kira-kira keluar dari sini, lulus dari Politeknik Bakti Kartini, bisa apa? Ya, lulus, Bu, lulus. Nilainya cum laude. Tapi begitu dites, masuk rumah sakit, di rumah sakit dites aja, 2 pertanyaan, nggak bisa jawab. Maka, rumah sakit harus menyiapkan SDM yang profesional dan sesuai kualifikasi. Ini yang penting. Ya, jadi teman-teman semua gini, Bu, saya siap bekerja di rumah sakit. Saya sudah punya kompetensi di tangan. Jadi pada saat ada wawancara di rumah sakit oleh tenaga SDM-nya, kalian bisa itu dapatkan, ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas kerja. Gimana caranya? Ya, meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan. Balik kembali kepada SDM-nya. Ya. Kita tidak butuh mahasiswa yang nilainya cum laude 1 kelas. Tapi akhirnya, begitu lulus, nganggurnya lama. Nggak diterima di mana-mana di rumah sakit. Karena apa? Dia tidak bisa menjalankan tadi kompetensi yang sudah didapat. Saya nggak tahu nilainya bisa cum laude itu dari mana ujiannya. Apakah nyontek atau apa ya, kita nggak ada yang tahu. Tapi, untuk meningkatkan produktivitas kerja, kembali lagi adalah SDM tadi. Ya. Kemudian kepuasan kerja. Ya, kepuasan kerja ini adalah menjaga loyalitas dan menurunkan turnover. Ada yang tahu apa artinya turnover? Ini bahasa lain ya, tapi terus nggak paham kalian. Apa turnover? Menjaga loyalitas. Jadi kalau pasien puas, itu dia tidak akan membuat keluhan, ya, dalam bentuk komplain atau dalam bentuk mengirim. Biasanya apa sekarang kalau review, ya, bintang 5, bintang 4, bintang 3 gitu ya, diminta reviewnya. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kepuasan kerja? Jangan sampai menurunkan turnover. Turnover itu adalah apa? Gonta-ganti karyawan, keluar masuk, bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu dijaga, ya, supaya apa? Supaya kepuasannya itu juga dapat, gitu. Kemudian keselamatan pasien. Tujuan MSD ini adalah keselamatan pasien, yaitu menjaga mutu dan keamanan layanan kesehatan. Jadi kalau bicara keselamatan, kita ada bicara tentang K3 di rumah sakit. Kesehatan, keselamatan kerja. Ya, kompetensi kalian itu sebenarnya full, ya, kalau di D3RS ini. Keselamatan pasien, menjaga mutu dan keamanan layanan ini adalah juga yang utama. Jadi jangan heran kalau suatu saat kamu ternyata ditempatkan di IGD sama siwat darurat, ternyata kalian melihat ada pasien yang lansia, begitu turun dari mobil, diterima oleh security, oleh perawatnya di depan, langsung dipakaikan gelang. Gelang itu khusus gelang-gelang
resiko. Ya, resiko ini bisa saja memang resiko jatuh. Jadi ada penggunaan gelang yang dibedakan dengan pasien yang jantung dengan bisa jalan. Gitu. Kemudian begitu masuk di rawat inap juga ada khusus di tempat tidurnya, di pintunya. Ini adalah pasien-pasien yang perhatian khusus. Ada juga tandanya. Nah, ini kayak gini ini adalah untuk keselamatan pasien, ya. Kemudian tujuan RSDM adalah efisiensi biaya. Mengelola anggaran RSDM secara optimal, tidak mubazir. Apapun itu diperhitungkan, ya, sehingga rumah sakit tidak mengalami penurunan kualitas. Kemudian kepatuhan regulasi. Nah, itu juga penting. Kenapa semuanya sudah tercukupi, tetapi ini nggak ada kepatuhan regulasinya? Kenapa? Ini harus sesuai standar akreditasi dan etika profesi. Jadi kalau rumah sakit sudah ada, SDM-nya sudah lengkap, semua prosedurnya dilengkapi, maka standar akreditasinya pun harus dilengkapi. Standar akreditasi itu adalah penilaian mutu eksternal yang akan dinilai dari pihak eksternal untuk menilai layak nggak rumah sakit ini jalan. Ya, jangan merasa bangga dulu, rumah sakit keren banget bu, liftnya aja di dalam lift. Rumah sakit nggak pernah naik liftnya gitu ya. Pasien banyak terus bu tiap hari, ya nggak pernah sepi di rumah sakit. Tetapi dia belum diakreditasi, belum dinilai oleh pihak eksternal. Nah, penjaminan untuk eksternalnya, ya. Kemudian ada etika profesi. Di etika profesi ini juga sama, ya. Ada yang membatasi bahwa ada batas-batas etika dalam profesi. Oke, sampai di sini paham tujuan manajemen? Oke, bos. Nah, kita bicara tentang karakteristik khas SDM rumah sakit. Coba, saya mau tanya, ini saya nggak boleh pak? Oh ya, saya mau tanya, ini, ya. Kalau kita bicara tentang karakteristik khas SDM rumah sakit, maka itu bicaranya tentang apa? Tentang, kalau saya ngebayanginnya ketika ngomongin SDM rumah sakit itu tentang apa namanya, scouting, pelamar kerja apa sih? Salah satunya. Iya. Terus apa lagi? Karakteristik khasnya. Skill yang dia punya. Oke, good. Udah lagi? Kamu? Apa ya? Bicara tentang apa? Karakteristik khas SDM. Kompetensi. Oke. Ya. Jadi kalau kita bicara karakteristik khas SDM rumah sakit, itu ada yang bersifat multiprofesi dan multidisiplin. Apa itu? Itu termasuk dalam medis, paramedis, penunjang non medis. Tapi nggak ada istilah perdukunan di sini ya. Nggak masuk dalam sini. Yang mohon maaf. Jadi kalau katanya orang meninggal sembuh dengan dukun, jadi bukan di rumah sakit tujuannya. Nggak ada itu profesi perdukunan, nggak ada. Ya. Pasti akan ada pada saat dia masuk di D3 keperawatan dia disumpah. S1 kalau dia ada sumpah profesi namanya. Ya, salah satunya adalah dokter juga punya sumpah, dia tidak boleh mengungkapkan kondisi pasiennya secara pribadi, apalagi sampai dimasukkan ke dalam sosmed. Aku punya pasien badannya panas semua begini, itu nggak boleh. Itu melanggar etika profesi namanya. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu pegang, hanya punya tahu. Tidak boleh menjadi percakapan di dunia maya. Itu salah, ya, nggak boleh. Makanya ada yang namanya kode etik, ya, kode etik. Kemudian ada standar prosedur operasional yang ketat. Contoh apa? Pada saat mau ngasih obat, Tuan, juntalis, misalnya. Ya, suster saya, Tuan hari ini minum obat 3 kali sekian, betul? Betul. Jadi harus ada dipanggil. Itu namanya salah satu standar operasionalnya. Jadi kalau ngasih obat ada SOP-nya. Betul ya? Mau ngasih makan pasien pun ada SOP. Kalian sebagai tenaga administrasi ada SOP nggak memberikan pelayanan? Ada. Jadi nggak bisa tuh sembarangan. Bapak yang di ujung sana, sini, maju. Nggak begitu. Salah. Berarti ada prosedurnya apa? Menurut antrian. Sekarang rumah sakit sudah banyak pakai apa?
digitalisasi. Jadi pendaftarannya lewat online, betul. Nah, sesuai online ada nomor urut nggak? Ada. Nah, itu namanya standar prosedur operasional. Mengirimkan pasien rujukan ada standar operasional? Ada, gitu ya. Oke. Kemudian memiliki resiko kerja yang tinggi, fisik, biologis, kimiawi, dan psikososial. Kemudian terakhir menuntut perpaduan kompetensi teknis klinis dan keterampilan pelayanan. Ini terkait dengan soft skill. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Oke, baik. Selanjutnya, bicara tentang ruang lingkup fungsi MSDM. Ya, apa saja? Ternyata ada 6 fungsi. Ya, yang pertama adalah perencanaan. Jadi kalau sesuatu itu harus direncanakan dulu, ya. Tapi Bu, kadang-kadang yang direncanakan itu malah nggak jalan. Beda ya. Beda dengan kita punya pekerjaan di rumah sakit. Rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja dan kompensasi pemeliharaan. Ini adalah lingkup fungsi MSDM. Apakah semuanya harus dijalankan? Harus. Kenapa alasannya? Kenapa semuanya harus dijalankan? Karena satu dengan umumnya merupakan siklus lanjutan, ya. Jadi kalau ada perencanaan dulu di ujung sana, maka ini baru bisa jalan. Kalau nggak ada perencanaan, bagaimana kita menjalankan? Ya, ini namanya fungsi MSDM-nya berjalan. Oke. Nah, kita lihat satu persatu tentang perencanaan apa saja sih, gitu ya. Apa saja ini? Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja unit, misalnya metode WISN, Workload Indicator Staff Need. Jadi kebutuhannya tuh apa sih, gitu? Ya, kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja unit. Misalnya di ruang keperawatan lantai 3 itu tempat tidur pasiennya ada sekitar 30, ya. Dalam 30 tempat tidur pasien yang dibutuhkan jumlah perawatnya berapa setiap shiftnya. Harus begitu berpikirnya. Dokter yang jaga ada berapa? Nah, itu contoh. Memproyeksikan kebutuhan SDM jangka pendek maupun jangka panjang sesuai rencana pengembangan rumah sakit. Itu namanya perencanaan. Namanya juga rencana. Mau nanti dijalankan ini mungkin di tahun berikutnya, itu silakan. Ya, kemudian menyusun pola ketenagaan namanya staffing pattern. Ya, untuk setiap instalasi dan unit pelayanan dibikin ininya, kebutuhannya. UGD, butuh administrasinya berapa, keuangan berapa, dokter berapa, perawat berapa, itu semuanya di staffing namanya. Ya, penempatan staffnya itu kebutuhannya berapa. Setiap unit pelayanan di rumah sakit. Menjadi dasar bagi proses rekrutmen, rotasi, dan promosi pegawai. Ini udah kerjanya SDM semua, gitu ya. Itu dalam hal perencanaan. Nah, bagaimana bicara tentang rekrutmen dan seleksi SDM? Ya, di sini dikatakan alur umum dari penarikan hingga penempatan tenaga kerja rumah sakit itu ada yang namanya analisis kebutuhan, ya, penarikan, seleksi administrasi, tes wawancara, kredensiali profesi, dan penempatan. Nah, kalau kalian nanti mau ngelamar kerja, kalian mau mengikuti tahapan ini. Selesai dari prodi D3RS, ya. Nah, kekhususan di rumah sakit itu ada kredensialing. Ya, ini kredensialing ini adalah ada suatu komite keperawatan atau medik, dia mau verifikasi nih, memverifikasi kompetensi klinis dan penerapan STR SIP. Ini bagi tenaga medis. Jadi ada pegawai baru. Kalau kalian besok diterima di suatu rumah sakit, maka kalian akan mengalami ini orientasi pegawai baru.